Ya, selamat datang kembali teman-teman. Di sini kita akan memulai playlist baru ya untuk pembelajaran Kubernetes ya. Di sini kita akan belajar hal yang lebih canggih ya daripada Docker maupun Docker Swarm ya, yaitu penggunaan Canal S sebagai Kubernetes cluster. Oke, kita kenalan dulu ya dengan Kubernetes sebelum kita melakukan instalasi. Apa sih Kubernetes itu, teman-teman? Nah, Kubernetes ini adalah platform yang bersifat portable dan juga extensible ya, di mana kita akan melakukan manajemen aplikasi berbasis kontainer ya, menggunakan Kubernetes ini. Ya, jadi sebenarnya mirip dengan Docker Swarm ya, teman-teman ya. Namun Kubernetes ini lebih canggih karena dia bersifat deklaratif ya, dan juga lebih mudah untuk melakukan automation ya. Kemudian kedua, Kubernetes ini biasanya digunakan oleh aplikasi yang berskala besar ya, atau enterprise grade application ya. Sedangkan Docker maupun Docker Swarm itu biasanya digunakan oleh aplikasi yang small maupun medium ya, artinya usernya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau Kubernetes dia digunakan oleh user yang sangat banyak ya, seperti itu. Dan yang ketiga, Kubernetes ini bukan pengganti dari Docker ya, tapi malah menjadi pelengkap ya. Karena di sini kita akan tetap menggunakan Docker untuk membuat kontainer ya. Kemudian kontainer itu akan di-manage atau di-handle oleh Kubernetes ini ya. Seperti itu. Jadi kita akan tetap menggunakan Docker di sini ya, teman-teman. Ya, ini adalah contoh dari Kubernetes yang komersial ya. Yang pertama adalah OpenShift. Ini keluaran dari perusahaan Red Hat ya, yang terkenal dengan Red Hat Linux ya. Kemudian yang kedua adalah Rancher. Ini dikeluarkan oleh perusahaan SUSE, sama ya, SUSE Linux. Kemudian ada GKE ya, atau Google Kubernetes Engine. Kemudian ada juga Amazon ya. Nah, ini Kubernetes yang berbayar ya, teman-teman ya. Contohnya di kantor saya itu menggunakan OpenShift ya untuk menjalankan aplikasi besar. Kemudian ada juga distro Kubernetes yang gratis ya, teman-teman ya, dan open source. Di sini contohnya adalah Canal S yang akan kita gunakan untuk praktek di playlist video ini. Kemudian ada juga K3S. Kemudian ada juga Micro K8S. Ini keluaran dari Ubuntu atau Canonical ya. Makanya di sini ada logo Ubuntu. Kemudian ada juga Kain ya. Ini biasanya digunakan untuk development ya. Nah, keempat distro ini gratis ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari keempat distro ini. Nah, di sini kenapa saya memilih Canal S? Karena Canal S itu ready untuk production ya. Teman-teman bisa cari ya, atau googling pembahasan terkait Canal S ini, di mana memang dia sudah dipersiapkan untuk aplikasi untuk production ya, seperti itu. Nah, Kubernetes ini agak sedikit lebih rumit ya daripada Docker maupun Docker Swarm ya, teman-teman ya. Di sini kita akan belajar terkait dengan komponen-komponen Kubernetes. Yang pertama adalah deployment ya. Di sini kita akan melakukan manajemen ya, kontainer. Nah, kalau di Kubernetes itu namanya pod ya, teman-teman ya. Bukan lagi kontainer ya, tapi pod. Nah, pod ini semacam box ya, atau kotak yang nanti akan diisi oleh Docker kontainernya. Seperti tadi saya jelaskan di awal bahwa kita tetap akan menggunakan Docker di sini, teman-teman. Nah, Docker kontainer ini akan kita masukkan ke dalam pod ya, atau dibungkus ke dalam pod dan nanti akan di running ya. Kemudian yang kedua adalah service. Di sini kita akan melakukan expose untuk networknya ya, network aplikasi kita. Nah, nanti service ini akan mendefinisikan IP address dan juga port ya di dalam cluster ya.
Jadi nanti kita akan mengakses IP baru ya, dan juga port yang baru melalui service ini ya. Kita bisa mengakses port melalui service ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada secret. Secret ini adalah semacam pengganti ya dari .env. Nah, di .env biasanya kita definisikan ya teman-teman ya, ada user password, kemudian ada token, ada APK. Nah, nanti .env ini akan kita masukkan ke dalam secret ya. Nah, nanti di dalam secret ini akan di-encode ya menggunakan formula base64 ya, seperti itu. Selanjutnya adalah ingress. Nah, ingress ini adalah manajemen traffic ya, dimana kita akan mendefinisikan roles atau URL ya, misalnya garis miring API ya, kemudian garis miring report atau garis miring monitoring ya. Nah, di sini kita akan menggunakan Nginx ya sebagai ingress, seperti itu ya. Ini sama dengan pembelajaran Docker sebelumnya, di mana kita akan mendefinisikan route ya atau URL yang akan diakses oleh user gitu ya, seperti itu. Nah, di sini namanya ingress ya. Kemudian selanjutnya adalah MetalLB. Ini adalah load balancer yang akan diimplementasikan pada bare metal machine ya. Bare metal machine ini contohnya ya PC kita ya, contohnya, atau VM ya, virtual machine ya. Nah, kenapa kita harus MetalLB? Karena memang harus dipasang ya, seperti itu. Nah, jika kita menggunakan AWS atau Azure atau GKE, maka tidak perlu menginstal MetalLB ya, karena sudah disediakan secara langsung oleh penyedia ya, yaitu AWS dan Azure. Karena kita menggunakan local server, maka kita harus menginstal MetalLB ini sebagai load balancer. Berikutnya adalah horizontal pod auto scaling. Ini adalah fitur yang sangat luar biasa ya dari Kubernetes yang mungkin belum ada ya di Docker Swarm, di mana kita bisa melakukan setting ya pada pod aplikasi kita. Jika CPU atau memori aplikasi kita misalnya sudah mencapai 80% gitu ya, maka jumlah pod itu akan bertambah secara otomatis gitu ya. Misalnya pada pagi atau siang hari aplikasi kita ramai ya dikunjungi oleh user, kemudian aplikasi kita memorinya naik, CPU-nya naik, maka otomatis jumlah pod kita akan bertambah ya. Bisa kita setting ya jadi 10 atau 20 gitu ya, seperti itu. Nah, ketika sudah sore atau malam hari, jumlah user aplikasi kita berkurang, maka jumlah podnya akan menurun ya, akan turun ya, kembali ke posisi awal, seperti itu. Nah, ini yang canggih ya dari Kubernetes ini ya, yang mungkin belum tersedia di Docker Swarm ya. Nah, di sini kita akan belajar ya implementasi Kubernetes menggunakan dua aplikasi, yaitu front-end application. Ini berbasis file HTML dan JavaScript ya. Ini sudah saya sediakan ya di GitHub. Kemudian ada juga backend application. Ini juga sudah saya sediakan juga contoh sederhana menggunakan Node.js. Nanti dari front application akan melakukan klik ya, melakukan API request ke backend application. Kemudian nanti backend application akan return data berupa JSON untuk ditampilkan di front end application. Nah, ini adalah topologi dari Kubernetes kita ya teman-teman. Nah, ini contohnya ada user ya. User nanti mengakses aplikasi kita melalui MetalLB yang merupakan load balancer. Kemudian nanti dia akan menuju ke ingress. Di sini kita akan menggunakan Nginx ya sebagai ingressnya. Nanti dia akan melakukan routing ya. Jika mengakses front end, maka akan diarahkan ke service front end application. Berulang nanti dia akan menuju ke pod front end ya. Misalnya di sini ada dua ya. Kemudian nanti jika ada user yang mengakses backend application, maka akan diarahkan ke service backend application. Kemudian nanti akan mengakses pod backend application. Misalnya di sini ada dua pod juga ya. Nah, ini adalah gambaran umum dari topologi Kubernetes kita. Nah, ini adalah contoh aplikasi yang sudah saya sediakan teman-teman.
teman-teman bisa mendownload ya di GitHub dengan alamat untuk front end di github.com/langit, kemudian FE product git, dan untuk backend di alamat yang sama tapi ini BE product git gitu ya. Kemudian ini adalah file YAML-nya nanti untuk proses deployment aplikasi kita ya. Aplikasinya sederhana ya, hanya ada satu halaman app product, nanti di situ ada satu tombol untuk fetch product, nanti untuk melakukan API request ke backend application, dan nanti backend application akan return data berupa data-data produk ya. Ini hanya sekedar contoh ya untuk teman-teman dapat melakukan deployment front end dan backend application menggunakan Kubernetes. Nah, ini saya sediakan ya link komplit ebook ya dalam bentuk PDF. Silakan teman-teman download ya di halaman ini ya, di link ID kemudian _Umar Seti. Ini saya tuliskan juga di description ya. Mungkin seperti itu untuk pengenalan dari Kubernetes teman-teman. Kita akan lanjut untuk proses instalasi Kubernetes di video berikutnya.